Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, tertulis di dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 14. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian, apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Dibaheni tungsura di gadis hamu manang aha tu dongammu, manang tinuhormu tahe siat tangan ni dongammu, dan jadi hamu masiangatan sama dongan. Demikian firman Tuhan. Sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus, tema Imamat pasal 25 adalah tentang tahun Yobel, yaitu yang kita kenal dengan istilah jubileum. Tahun Yobel diatur sebagai sebuah peraturan agama yang wajib, di mana setiap 50 tahun sekali pada tahun yang ke-50 akan diumumkan sebagai tahun pembebasan dan menjadi tahun sukacita. Perayaan tahun Yobel atau jubileum yang dilakukan oleh gereja-gereja saat ini terlihat sangat jauh dan berbeda dari makna Yobel dalam Alkitab, karena perayaan jubileum saat ini sering memberatkan dan menjadi beban. Sementara Alkitab mengajarkan bahwa tahun Yobel itu intinya adalah prinsip-prinsip restorasi atau pemulihan, pembebasan dari perbudakan, pemulihan tanah, pembebasan hutang. Dan ternyata lewat nas ini, Yobel juga menjangkau sampai kepada pemulihan ekonomi yang menekankan prinsip berkeadilan, di mana transaksi jual beli harus selalu berorientasi pada simbiosis mutualisme, transaksi yang harus saling menguntungkan. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Di era modern, kita dapat merefleksikannya sebagai sebuah prinsip keadilan dalam berbisnis. Tentu dalam transaksi jual beli, di posisi manapun kita, apakah kita sebagai penjual atau pembeli, pasti memikirkan bagaimana mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Semua pasti dilakukan dalam prinsip ekonomi, modal sekecil-kecilnya untuk untung yang sebesar-besarnya. Lalu kalau ditanya apakah dalam transaksi jual beli mendapatkan untung besar itu adalah salah? Tentu tidak salah, tetapi kita diingatkan supaya dalam usaha memperoleh untung besar, janganlah melakukan sesuatu yang justru merugikan orang lain. Oleh sebab itu yang dituntut dalam transaksi itu adalah kejujuran. Jika menjual sesuatu, jujurlah dalam kualitas, jelaskan kualitas yang sesungguhnya. Jangan berdusta yang membuat orang lain tertipu dan akhirnya rugi. Jujurlah dalam kuantitas, soal jumlah, soal volume, atau soal berat. Inilah prinsip keadilan dalam transaksi bisnis. Kejujuran akan menciptakan dasar yang adil dan sehat dalam interaksi ekonomi kita. Sahabatku semua, kesepakatan bisnis jual beli yang adil mencerminkan tanggung jawab moral kita sebagai orang percaya. Prinsip jangan merugikan adalah cerminan dari kasih kita kepada sesama. Ketika kita mengutamakan keuntungan pribadi dengan mengorbankan orang lain, kita melanggar perintah kasih itu. Maka kita diingatkan untuk tidak serakah dan mengejar keuntungan sesaat yang bisa merusak hubungan dalam jangka waktu yang panjang. Maka bisnis atau transaksi jual beli yang adil adalah wujud dari ketaatan kita kepada firman Tuhan. Ketika kita hidup dalam kejujuran ini, kita pasti selalu hidup dalam damai sejahtera dan sukacita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.